Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Makassar, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Manifest data penumpang kapal motor Ladang Pertiwi bertambah, total korban hilang menjadi 19 orang. Seorang remaja tewas dikeroyok di halaman kantor Diskominfo Kabupaten Sinjai. Nikmatnya semangkuk mie pangsit berwarna hijau di kota Parepare. Pengeroyokan berujung maut terjadi di halaman kantor Diskominfo Kabupaten Sinjai. Korban yang masih duduk di bangku sekolah tiba-tiba didatangi dan dihajar sejumlah orang tak dikenal. Hingga kini polisi masih mengejar para pelaku. Halaman kantor Diskominfo Kabupaten Sinjai menjadi lokasi pengeroyokan seorang remaja pada 29 Mei lalu. Dari rekaman kamera pengawas terlihat korban yang tengah bersantai tiba-tiba didatangi sejumlah orang tak dikenal yang langsung menghajar korban. Setelah melihat korban tak berdaya, para pelaku kabur. Korban yang masih duduk di bangku sekolah langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun nyawanya tak tertolong. Satreskrim Polres Sinjai kini mengejar para pelaku pengeroyokan. 8 pelaku sudah ditangkap, 3 lainnya masih dalam pengejaran. 8 orang yang melakukan pemukulan terhadap korban. Dari 8 orang tersebut, 3 orang yang sementara kami masih lakukan pengejaran. Kami menghimbau kepada keluarga atau mungkin famili yang mengetahui keberadaan para tersangka nantinya agar segera menyampaikan ke kami. Ya, kami sementara anggota kami di lapangan sedang melakukan pengejaran terkait pelaku yang belum kami temukan tersebut. Polisi mengatakan motif para pelaku karena dendam terhadap korban. Para pelaku pengeroyokan berujung maut kini terancam dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. 2 pekan berlalu, penganiayaan remaja di Kabupaten Bulukumba masih bergulir. Polisi belum menetapkan tersangka karena terduga pelaku penganiayaan diduga kabur. Sementara 2 remaja yang merekam peristiwa penganiayaan kini berstatus sebagai saksi. Penganiayaan terhadap remaja perempuan di desa Bonto Tangga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba masih bergulir. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka atas peristiwa yang terjadi pada 16 Mei lalu. 2 remaja lain masih berstatus saksi, keduanya merupakan perekam penganiayaan di rumah korban. Sementara remaja yang menganiaya korban belum ditetapkan tersangka karena diduga kabur ke kota Makassar. 2 saksi yang masih berusia 16 tahun disangsi wajib lapor oleh petugas. Polisi juga masih menunggu hasil visum korban penganiayaan. Visum belum keluar juga, karena ini sekarang kondisi korban pada awalnya itu belum terlalu merasakan sakit akibat dari pemukulan dari kedua tersangka. Kami setelah ada beberapa hari kemudian, anak ini sempat dirujuk ke rumah sakit melakukan perawatan dan sempat ada diserot itu cairan dari dalam dadanya. Hanya saja dari hasil penyelidikan kami di lapangan, apakah itu sakit yang dialami oleh korban akibat dari penganiayaan atau karena sakit akibat ada penyakit bawaan. Tapi kalau bukti visumnya yang luka-luka lebam itu belum diambil ya? Belum. Hingga kini status kasus penganiayaan masih pada ranah penyelidikan karena remaja yang diduga pelaku masih kabur. Polisi menjadwalkan pemeriksaan remaja lain pekan depan. Sementara korban penganiayaan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba karena mengeluhkan sakit di kepala dan dada. Diduga penganiayaan ini dipicu ketersinggungan pelaku terhadap korban karena diisukan suka mabuk balo atau minuman keras tradisional setempat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Mantan Bupati Sinjai 2 periode Andi Rudianto Asapa meninggal dunia. Almarhum tutup usia saat tengah menjalankan ibadah umroh. Jenazah akan dimakamkan di Arab Saudi, Mekah. Kabar duka datang dari Kabupaten Sinjai. Bupati Sinjai periode 2003 hingga 2013, Andi Rudianto Asapa tutup usia. Almarhum mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit An-Nur Mekah, Arab Saudi di tengah perjalanan umroh bersama rombongan keluarga. Jenazah almarhum akan dimakamkan di sana. Kabar duka ini membawa kesedihan bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan di tanah air. Ucapan duka cita pun mengalir, terlihat tak henti-hentinya orang melayat di rumah jabatan Bupati Sinjai. Diketahui saat ini anak tunggal almarhum terpilih menjadi Bupati Sinjai pada 2018. Rudianto Asapa meninggal di usia 65 tahun. Ia meninggalkan seorang istri dan seorang anak.
tadi pukul 13.30 waktu Indonesia beliau wafat di Tanah Suci Mekah. Insyaallah akan dimakamkan juga di Tanah Suci Mekah oleh keluarga. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai informasi pada masyarakat Kabupaten Sinjai. Mohon doanya semoga arwah almarhum dapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan segala kesusahan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sinjai. Mantan Bupati Sinjai 2 periode ini meninggalkan catatan baik di mata warganya. Dapat dilihat dari penghargaan yang pernah ia terima dari Menteri Pemberdayaan Perempuan tahun 2006 lalu, serta prestasinya dalam pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana. Ia juga mencanangkan sekolah gratis di Kabupaten Sinjai. Adi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kita beralih ke informasi lain. Jika mie pangsit pada umumnya berwarna kuning, nah di kota Parepare kita bisa temui mie pangsit berwarna hijau. Warna hijaunya pun datang dari pewarna alami yakni saripati bayam. Jadi ketika disantap ada cita rasa bayam yang terasa pada mie pangsit itu. Inovasi ini pun membuahkan hasil karena dalam sehari 40 kg mie hijau bisa ludes terjual. Jika mie pangsit biasanya berwarna kuning, lain halnya dengan mie pangsit di Kecamatan Soreang, Kota Parepare ini. Mie pangsit di sini berwarna hijau. Tapi jangan khawatir, warna hijau dari mie pangsit ini berasal dari warna alami, yakni dari saripati bayam. Ya, ide membuat pangsit mie hijau didapatkan dari media sosial. Tujuannya, agar mie beda dari mie pangsit pada umumnya. Ternyata, inovasi mengubah mie kuning menjadi mie hijau membuahkan hasil. Promosi pangsit mie hijau jauh lebih mudah, bahkan peminatnya juga banyak. Kayaknya ada peluang bikin mie hijau. Jadi saya lihat ya, kalau saya punya ide beli bayam di pasar, saya giling, saya bikin mie sendiri. Ya. Kalau respon daripada pembeli sendiri gimana Pak? Kalau awal-awalnya susah juga kita tawarkan. Tapi lama-lama ada 1 tahun saya rintis, ternyata saya membludak sampai ini sudah sekitar berapa tahun, ada sekitar 7 tahun sudah sekarang. Karena pewarnanya mie dari saripati bayam, kandungan gizi pada mie pun nyaris sama dengan bayam. Apalagi saripati bayam dicampurkan pada tepung adonan mie, bukan sekedar direbus semata. Pangsit mie hijau pun memiliki cita rasa berbeda. Kandungan nutrisi serta rasanya yang khas membuat konsumen tertarik menyantap semangkuk mie pangsit hijau. Berkat keinginan untuk terus inovasi, pedagang pangsit mie hijau bisa menjual ratusan piring mie pangsit atau sekitar 25 hingga 40 kg mie hijau dalam sehari. Harganya juga tidak mahal. Pangsit mie hijau dijual hanya Rp15.000 per porsinya. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Makassar hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.